Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhrinda, NPM 202130630178. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Sistem Kantor. Apa sih itu sistem kantor? Jadi, sistem kantor itu sebuah jaringan prosedur yang integritas yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan utama. Sistem kantor ini dikatakan sebagai sistem yang penting karena dengan adanya sistem kantor ini dapat memberikan timbal balik yang baik. Seperti halnya dapat mengakibatkan pekerjaan kantor menjadi lebih lancar ataupun menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada karakteristik sistem kantor. Yang pertama ada efektif. Sistem kantor dianggap efektif ketika dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, efisien. Sebuah sistem yang efisien harus dapat menurunkan biaya. Yang ketiga, handal. Sistem yang memiliki karakteristik ini harus dapat menghasilkan yang konsisten. Yang keempat, fleksibel, yaitu sistem mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan. Yang kelima, sederhana. Kesederhanaan sistem ini dapat memfasilitasi pemahaman pada penggunaan sistem. Yang keenam, diterima. Sistem dapat diterima dengan baik dan digunakan oleh penggunaan sistem. Selanjutnya ada kelebihan sistem kantor. Yang pertama, kelancaran aliran kerja. Karyawan menggunakan metode baku untuk membantu menghindari kesalahan dan keterlambatan saat melakukan instruksi pekerjaan. Yang kedua, keseragaman tindakan. Sistem ini juga membutuhkan karyawan untuk mengikuti prosedur yang sama untuk pekerjaan. Yang ketiga, ekonomis. Sistem ini dapat menghilangkan gerakan yang tidak perlu, seperti diduplikasi dan kesalahan. Yang keempat, penetapan tanggung jawab. Sistem ini membagikan dan mendistribusikan pekerjaan kantor secara sistematis ataupun dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, pelatihan karyawan. Sistem ini memberikan pelatihan yang sederhana, namun secara efektif untuk melakukan berbagai kegiatan kantor. Yang keenam ada koordinasi kegiatan. Sistem ini dapat membantu karyawan untuk memvisualisasikan keterkaitan kegiatan yang berada pada departemen lain. Selanjutnya ada keterbatasan sistem kantor. Yang pertama, kesulitan dalam membangun sistem. Yang kedua, kesulitan untuk mematuhi sistem. Yang ketiga, investasi sistem. Yang keempat, sistem tidak dapat berguna sepanjang waktu. Adapun tujuan dari sistem kantor. Yang pertama, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Efisiensi ini mengandung makna ekonomis. Maksudnya, dengan adanya sistem ini, maka penggunaan sumber daya seperti personil dan peralatan bisa menjadi lebih baik, sehingga produktivitas akan meningkat dengan biaya lebih rendah. Selain itu, persediaan disimpan pada tingkat yang optimal. Yang kedua, mengendalikan biaya operasi. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan biaya operasi dengan cara membandingkan hasil kerja yang telah dilakukan dengan standar yang berlaku. Jadi, jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan standar, maka perlu dilakukannya perbaikan atau memodifikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem kantor yang jelas dapat membantu meminimalkan gerakan atau aktivitas yang tidak perlu. Selain itu,
Dengan sistem yang baik juga akan membantu untuk melimpahkan atau mendelegasikan tugas khusus sehingga atasan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Jika sistem ini dirancang dengan baik dan digunakan secara efektif, maka sistem dapat membantu pencapaian tujuan organisasi, yaitu dengan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, dan keuntungan yang lebih. Tahapan pengembangan sistem kantor. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan tujuan. Yang kedua, mendefinisikan batas sistem. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengorganisasian informasi. Yang kelima, evaluasi informasi. Yang keenam, penetapan sistem. Selanjutnya ada integritas sistem. Kalian tahu nggak sih apa itu integritas sistem? Jadi, integritas sistem itu upaya untuk menyatukan berbagai sistem yang ada di kantor untuk mendapatkan satu sistem utama. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.